Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya. Sekarang kita akan membahas pelajaran 2, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Anak-anak, tahukah kalian siapa yang menciptakan alam semesta beserta isinya? Bagaimana kita mengenal pencipta alam semesta beserta isinya? Apakah sang pencipta alam beserta isinya juga mengutus seorang rasul kepada kita? Ayo ikuti pelajaran ini. Insya Allah kalian dapat membuktikan adanya Allah sang pencipta dan rasulnya. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta dan penguasa alam raya ini dan seisinya. Ciptaan Allah adalah yang ada di langit, bumi, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lainnya. Bagaimana kita mengenal Allah? Kita dapat mengenal Allah melalui alam semesta, Al-Quran, dan nama-nama Allah, Asmaul Husna. 1. Mengenal Allah melalui alam semesta. Amati dan ceritakan gambar berikut. Apa saja ya benda mati itu? Di gambar tersebut ada kursi, meja, pulpen, buku, gunung, bangunan, dan lain sebagainya. Apa saja ya benda hidup itu? Ada hewan, tumbuhan, manusia, bunga, ayam, dan lain sebagainya. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apa arti beriman itu?" Rasulullah menjawab, "Beriman artinya percaya kepada Allah. Beriman atau iman artinya percaya. Percaya kepada Allah sebagai Tuhan semesta alam." Beriman kepada Allah artinya percaya kepada Allah. Bukti adanya Allah adalah adanya alam semesta dan semua isinya. Al-Quran telah menjelaskan adanya Tuhan dan namanya. Adanya alam semesta termasuk bumi yang kita huni sekarang ini adalah bukti adanya Tuhan. Alam semesta ini berisi benda-benda. Di dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam terdapat benda mati, benda yang tidak bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernafas. Juga ada yang disebut sebagai benda hidup, yaitu benda yang bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernapas. Semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan. Ayo simak cerita berikut. Ahmad tergolong anak yang suka bertanya. Dia suka berdialog. Suatu ketika Ahmad bertanya kepada ibu, "Bu, apa benar semua yang ada di alam ini buatan Allah?" "Oh iya benar. Bukankah meja, lemari, pensil, baju, dan sepatu buatan manusia?" "Kamu betul anakku, kelihatannya kamu belum yakin." "Kalau begitu ibu ceritakan bagaimana benda-benda itu adalah milik Allah." "Dengarkan baik-baik ya, meja itu buatan manusia. Meja terbuat dari pohon kayu, ada kayu mahoni, kayu jati, dan sebagainya. Akan tetapi ingat anakku, yang menumbuhkan kayu bukan manusia, melainkan Allah, pemilik alam raya ini. Meskipun kita tidak melihat yang menumbuhkan pohon itu, tetapi semua orang pasti percaya bahwa yang menumbuhkannya adalah Allah." "Oh begitu ya, sekarang aku sudah paham dan yakin, Bu." 2. Mengenal Allah melalui Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Shadaqallahul azim. Artinya, itulah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu.
Surat Al-An'am ayat 102. Anak-anak, ayat Al-Quran di atas mengenalkan kepada kita bahwa Allah adalah Tuhan kita satu-satunya. Dialah yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi, kita wajib menyembah hanya kepadanya. 3. Mengenal Allah melalui Al-Asma'ul Al-Husna. Untuk bisa mengenal sesuatu biasanya melalui namanya. Demikian juga mengenal Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang baik atau dikenal dengan Al-Asma'u Al-Husna. Nama Allah banyak, tetapi yang diperkenalkan oleh Allah kepada manusia hanya 99 nama melalui perantara wahyu, yaitu Al-Quran. Kita akan mempelajari 3 di antaranya, yaitu sebagai berikut. A. Al-Basir. Amati cerita gambar berikut. Walau berbisik, Allah pasti tahu dan melihat kita. Anak-anak, tahukah kamu bahwa semua perbuatan, baik atau buruk, pasti dilihat oleh Allah dengan sifat Al-Basirnya? Al-Basir berarti Allah Maha Melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melihat apa saja sampai hal sekecil-kecilnya. Tidak ada yang luput sedikit pun dari pandangannya. B. Al-Adlu. Anak-anak, tahukah kalian arti Al-Adlu? Al-Adlu berarti Allah yang Maha Adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan semua manusia sama di hadapannya. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan, kekayaan, atau jabatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan seseorang hanya karena ketakwaannya. Takwa artinya mengerjakan yang diperintahkan Allah dan menjauhi yang dilarangnya. Ayo kita baca ayat berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير Sadaqallahul Azim. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. C. Al-Adim. Anak-anak, pernahkah kalian meminta bantuan kepada orang lain? Jika pernah, coba ceritakan. Nah, manusia pasti membutuhkan orang lain, sedangkan Allah tidak membutuhkan makhluk lain. Oleh karena itu, Allah disebut Al-Azim. Al-Azim artinya Allah Maha Agung. Hanya Allah yang Maha Agung yang tidak membutuhkan pertolongan. Dia yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Manusia membutuhkan pertolongannya dan membutuhkan pertolongan orang lain. Manusia tidak bisa hidup sendirian. Dengan memahami sifat Allah Al-Azim, maka kita akan selalu mengagungkan tanda-tanda kebesarannya dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. B. Beriman kepada Rasul Allah. Cermati percakapan berikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ali, tolong bantu aku ya. Aku mengalami kesulitan memahami pelajaran tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Ya, baik. Aku akan berusaha membantumu. Terima kasih banyak ya, Ali. Kalau begitu, aku akan coba jelaskan siapa yang disebut Rasul itu. Ya, coba engkau jelaskan padaku. Menurut
guru mengajiku di antara manusia yang Allah jadikan sebagai utusannya di bumi ini, itulah Rasul, pembawa ajaran Allah untuk disampaikan kepada manusia yang disebut wahyu. Manusia harus percaya atau beriman kepada rasul-rasulnya. Mereka rasul-rasul itu terjaga dari kesalahan seperti Nabi Muhammad SAW yang diberi gelar Al-Amin, artinya terpercaya. Oleh karena itu, manusia diwajibkan beriman kepada Rasul Allah. Sekarang aku sudah mulai paham. Terima kasih ya. Iya, sama-sama Hasan. Berikut rangkuman dari materi pelajaran kali ini. Dan silahkan kerjakan ayo berlatih berikut ini. Kemudian isilah kolom setuju, tidak setuju, dan tidak tahu dengan tanda centang berikut alasannya. Demikian materi kali ini, semoga dapat memahaminya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan memakai masker. Juga sering-seringlah cuci tangan dengan sabun dan air mengalir supaya bakteri dan virus-virusnya hilang. Jangan lupa kerjakan sholat 5 waktunya ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.